Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur, yang mana pada hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, dan nikmat panjang umur. Yang mudah-mudahan segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bisa kita jadikan untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita curah limpahkan pada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabi'in dan tabi'atnya, yang mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tak lupa mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan memakai sabun. 3, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, menjaga iman dan imun. Nah, oleh karena itu, marilah sama-sama kita menjaga keimanan kita dengan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sampai menginjak di bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana mudah-mudahan di bulan mulia ini kita selalu senantiasa diberikan perlindungan, limpahan rahmat, kasih sayang, dan juga kesehatan, panjang umur untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, yang mudah-mudahan Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara, menyampaikan, belajar tentang akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Akhlakul karimah adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Akhlak terbagi dua, ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Akhlak yang baik disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji. Sedangkan akhlak yang buruk disebut akhlakul qabihah atau akhlak tercela. Nah, yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan adalah dengan cara berakhlakul karimah. Hadirin rahimakumullah, akhlakul karimah adalah akhlak terpuji, akhlak yang mulia. Dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, telah nyata ada di dalam diri para rasul adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nah, jadi setiap para rasul mempunyai akhlak-akhlak yang baik. Nah, itu bisa kita jadikan contoh, bisa kita jadikan teladan untuk kehidupan kita. Misalkan Nabi Nuh. Kita tahu Nabi Nuh adalah
seorang nabi yang sangat-sangat sabar. Kenapa? Beliau berdakwah selama 950 tahun, yang beriman hanya sekitar 80 orang. Kita tahu Nabi Isa selalu dikejar-kejar oleh para musuhnya, para musuh Allah. Beliau selalu bersabar. Ini bisa kita jadikan suri tauladan, kita bisa kita jadikan suatu hasanah. Begitu pula baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadisnya, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya aku, hamba diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa? Akhlak manusia pada zaman dahulu sangatlah buruk, sangatlah jelek. Bahkan ada seorang orang tua, seorang ayah, seorang bapak tega membunuh anaknya karena dia berjenis kelamin perempuan. Mereka malu punya anak perempuan. Datang Islam, perempuan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di zaman jahiliyah banyak sekali akhlak-akhlak atau perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan agama, yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang baik pun banyak, tapi akhlak yang baik ini jika tidak didasari oleh keimanan kepada Allah, maka akhlak tersebut hukumnya tidak mendapatkan pahala apa-apa. Misalkan ada seorang yang bersedekah, seseorang yang berbuat baik, tetapi karena niatnya bukan karena Allah, niatnya hanya ingin dipuji oleh orang lain, niatnya ingin menjadi orang yang dipuji oleh orang lain, maka orang tersebut dia tidak karena Allah. Makanya Rasul diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, supaya akhlak-akhlak yang baik ini menjadi sempurna dengan cara beriman kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Rasul mempunyai misi untuk menyempurnakan akhlak, akhlaknya supaya sempurna, yaitu dengan cara beriman kepada Allah. Karena banyak sekali akhlak manusia, meskipun mereka baik, meskipun mereka suka menolong, tapi karena tidak didasari oleh keimanan kepada Allah, maka akhlaknya ini, sikap baiknya ini nol besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak yang baik ini tidak berarti apa-apa karena dia tidak beriman kepada Allah. Makanya di dalam surat Al-Asr, innallazina amanu wa amilus solihati. Innallazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Di sini disebutkan yaitu beriman terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan beramal soleh. Maka sebelum beramal soleh kita harus beriman kepada Allah supaya amal soleh kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau hanya beramal soleh saja tanpa didasari dengan iman, maka amal solehnya nol besar di hadapan Allah, tidak berarti apa-apa, tidak ada pahalanya karena tidak karena Allah, karena tidak didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita berakhlakul karimah, kita berakhlak baik, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Lalu bagaimana caranya kita bisa beramal baik, kita bisa beramal soleh? Dengan cara 3S. Yang pertama, saya aman untukmu. I safe for you. Saya aman untukmu. Maksudnya bagaimana? Supaya kita bisa mendapatkan akhlakul karimah, akhlak yang baik, maka kita harus menjadi aman bagi saudara kita. Dalam hadis Nabi, al-muslimuna man salim al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim dia menjadi selamat untuk orang-orang muslim yang lain dari lidah dan kekuasaannya. Maksudnya apa? Orang muslim dianggap baik untuk kepada orang-orang muslim yang lain, ya, seorang muslim dianggap baik untuk saudara-saudara muslim yang lain kalau dia menjaga lidah dan menjaga kekuasaannya. Seperti itu. Maka kita jangan sampai berperilaku menyakiti perasaan, menyakiti fisik saudara kita atau orang lain, ya. Seperti gibah, ngomongin orang, namimah, mengadu domba, atau fitnah, atau akhlak-akhlak tercela lainnya, kita harus hindari, kita harus jauhi, buang jauh-jauh. Ya, kita harus menjadi aman bagi saudara kita. Itu S yang pertama, saya aman bagimu. S yang kedua, saya S yang kedua adalah saya bermanfaat bagimu. I am useful for you. Saya bermanfaat bagimu maksudnya bagaimana? Ya, kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain itu adalah bagus, adalah baik. Dalam hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang baik, maka kita harus bermanfaat bagi orang lain. Caranya bagaimana? Kita suka tolong menolong, suka membantu. Ada teman yang sakit, kita jenguk. Ada orang yang terkena musibah, kita tolong. Ada orang yang terkena bencana alam, kita bantu, kita sedekah, kita berikan pakaian yang layak, kita berikan uang. Nah, itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Ya. Yang ketiga, S yang ketiga, saya menyenangkan untukmu. Ya. I am fun for you. Saya menyenangkan untukmu, bagaimana maksudnya? Dengan cara 5S. Apa itu? Salam, senyum, sopan, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kita pasti senang orang memberikan salam kepada kita. Assalamualaikum. Kita pun senang kalau orang senyum kepada kita, ya. Senyum dengan senyumnya yang ikhlas. Dalam hadis Nabi, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Kalau senyumnya dengan ikhlas. Ya. Kita senang melihat orang menyapa kita, halo, apa kabar? Bagaimana perasaanmu? Bagaimana kabarmu? Kita pun senang apabila orang sopan kepada kita, berbicara santun kepada kita. Nah, jadikanlah diri kita menjadi orang yang menyenangkan orang lain. Ya, menyenangkan orang lain dengan cara tadi 5M. Jadi kesimpulannya,
Akhlakul karim, akhlak itu terbagi dua. Ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan adalah akhlak yang baik. Kesimpulan yang kedua, Rasul diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Cara menyempurnakan akhlak manusia yaitu dengan beriman kepada Allah. Karena banyak sekali akhlak yang baik, tapi jika tidak dilandaskan iman kepada Allah, maka akhlak yang baik ini menjadi nol besar di hadapan Allah. Yang ketiga, cara kita untuk berakhlak yang baik adalah dengan 3S. Yang pertama, saya aman bagimu. Yang kedua, saya bermanfaat bagimu. Yang ketiga, saya menyenangkan untukmu. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.